menjelaskan tahap-tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak itu dimulai dari masa kehamilan atau prenatal. Terjadi kehamilan itu yaitu awalnya adalah bertemunya sel sperma yang membuahi sel telur yang kemudian akan menjadi gumpalan darah dan kemudian akan menjadi janin, kemudian akan menjadi janin dan kemudian yang selanjutnya akan menjadi bayi atau anak kecil yang terjadi anak bayi yang di dalam rahimnya itu juga akan terjadi perkembangan yang akan nantinya akan lahir ke dunia yang mengalami perkembangan fisik maupun non fisik yang di sini akan dijelaskan mulai dari usia 1, 2, 3 sampai 5 yang akan dijelaskan oleh Mbak Liana. Pada usia 1 tahun adalah anak ke tempat-tempat yang dia belum pernah mengunjunginya. Mungkin dia akan merasa senang dan mungkin saja ia akan merasa cemas ataupun apabila ia merasa cemas berarti dia telah menunjukkan perkembangan kognitifnya sesuai dengan usianya. Kemudian pada usia 2 tahun bingung rutinitas juga. Pada usia 2 tahun biasanya anak menjalankan rutinitas sehari-hari yaitu seperti mandi, kemudian makan, bermain, dan tidur. Apabila rutinitas tersebut atau kebiasaan tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaannya. Apabila rutinitas tersebut dilakukan oleh atau didampingi oleh orang-orang yang berbeda, maka akan memunculkan problematika sehingga pada tahap perkembangan anak ini pola asuh sangat mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian yang ketiga yaitu pada usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun anak-anak pada usia 3 tahun ini anak-anak sudah bisa diajarkan untuk bersopan santun. Sedikit demi sedikit anak bisa berpikir untuk mematuhi aturan yang telah berlaku. Artinya si anak itu bisa berpikir hal-hal apa saja yang dilarang dan hal-hal apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Selanjutnya pada usia keempat yaitu akan dijelaskan oleh Miftahul Sabibene. Pada usia 4 tahun anak mulai mengenal ritual ibadah. Pada usia seperti ini perkembangan spiritual ini akan berkembang seperti diajari wudu, mengaji, dan sholat. Di saat-saat seperti ini perkembangan spiritual yang seperti ibadah ini akan mempengaruhi lingkungan yang akan dicontohkan oleh keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Dan pada usia 5 tahun anak-anak akan mengetahui tentang lingkungan, akan beradaptasi kepada lingkungan, dan bila anak akan mengikuti lingkungannya itu akan secara langsung dia akan, bila dia ingin berbuat baik dia akan berbuat baik, bila temannya ingin bersikap baik dengannya dia akan berbuat baik seperti sebelumnya. Ya, dari sebelum kami tutup, kami ada saran ataupun motivasi dari kami, kelompok kami, yaitu besarkan si kecil, tumbuhkan iman dan takwanya, membesarkan anak yang soleh adalah kewajiban dan ibadah bagi setiap orang tua. Berikanlah mereka buku-buku yang mengandung ajaran-ajaran dasar agama agar tumbuh keimanannya. Dari
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.